Namo Buddhaya. Keluarga Dhamma TV, kita buka lagi Manage Your Mind, hadir dalam ruang keluarga Anda. Manage Your Mind yang kali ini mengetengahkan satu gelaran tema, yaitu berjudul Tilakana. Kita tentu agak tidak mengerti begitu, tilakana itu apa dan bagaimana. Tetapi tadi saya mendapat bocoran sedikit dari sang narasumber bahwa itu ada berisi beberapa tentang keadaan-keadaan di dalam kasunyatan, tentang 3 corak kehidupan di alam dunia yang nyata-nyata ini. Jadi ini berbicara tentang hal-hal yang tidak gaib-gaib, bukan berbicara tentang yang indigo-indigo, bukan berbicara tentang yang aneh-aneh begitu ya, yang antara ada dan tiada, tapi jelas nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pembicaraan kita nanti kita bisa tahu, kita bisa buktikan, bisa kita telaah apa-apa kata dari sang narasumber. Kita sapa dahulu beliau, Bante Tejabunu. Bante Tejabunu, selamat sore, selamat datang di Manage Your Mind, Bante. Ya, selamat sore Ibu Hani, dan juga saya mengucapkan selamat bertemu dengan pemirsa Dhamma TV dimanapun berada. Semoga saat ini dalam kondisi sehat walafiat, bisa beraktivitas dengan baik sesuai dengan kebenaran yang sepatutnya untuk dilakukan, sehingga bisa mencapai tujuan kehidupannya, yaitu hidup bahagia. Ya, tilakana Bante ya. Ini kelihatannya bahasa Pali ya Bante ya. Leres Bu Hani. Tilakana. 3 corak yang nyata, 3 corak kehidupan yang nyata. 3 corak kehidupan yang nyata. Berarti rasanya setiap orang pasti ada di 3 hal tersebut, Bante? Iya, Okay. Kita membicarakan sesuatu yang memang sifatnya universal, yang memang ada, dan kita harus mengerti, memahami itu supaya kita tidak menderita kalau terjadi hal begitu. Jadi berarti setiap orang, siapapun Anda, apapun status Anda, dari mana Anda berasal, apakah Anda dari kalangan strata orang biasa, orang miskin, orang kaya, berpangkat atau berderajat, dari golongan partai atau golongan kiri ekstrem kanan dan sebagainya, pasti terkena 3 hukum kasunyatan ini, 3 corak kehidupan ini, yang di dalam bahasa Palinya disebut tilakana. Baik, kita bertanya kepada Bante Tejabunu yang mulia, bahwa apa Bante isinya 3 hukum kasunyatan yang pasti kena pada tiap orang perseorang ini, Bante? Kok rasanya merinding juga, Bante ya? Semua orang pasti kena ini gitu, Bante. Ya, Monggo, Bante. jadi memang kalau kita menyampaikan tentang kebenaran-kebenaran ini, kita harus bisa menyaringnya, harus bisa mengarahkannya ke dalam diri kita sendiri. Jadi bukan hanya didengar saja lewat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, bukan, tapi diarahkan ke dalam dirinya sendiri. Apakah memang itu terjadi pada hidup saya atau tidak? Pada saat kita bisa mengarahkan itu ke dalam diri kita sendiri, kita akan mengetahui, kita akan menyadari memang itulah adanya, itulah yang benarnya, kenyataan yang terjadi pada kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak arahkan ke sana, ya tentu saja kita tidak akan bertambah keyakinan atau kebijaksanaan kita. Nah, tilakana, 3 corak yang nyata ini adalah salah satu juga keyakinan bagi umat Buddha. Jadi tadi kalau kita membahas itu ada keyakinan kepada Tiratana, ada keyakinan kepada Tripitaka, kemudian ada keyakinan kepada 4 kesunyataan mulia, ada keyakinan kepada tilakana yang saat ini kita akan bahas. Kemudian ada keyakinan kepada hukum karma, hukum sebab dan akibat. Nah, yang saat ini kita akan bahas adalah penekanan kepada tilakana. Kalau kita benar-benar meyakini ini, kita akan terbebas dari penderitaan itu. Itu dinyatakan oleh Sang Buddha bahwa segala perpaduan unsur itu akan mengalami perubahan. Segala perpaduan unsur, apapun itu bentuknya, akan mengalami perubahan. Makanya Sang Buddha mengatakan, barang siapapun yang melihatnya dengan bijaksana, maka duka tidak akan ada lagi. Apa itu perpaduan unsur itu? Ya apa saja.
kita bisa melihat banyak yang terbentuk itu karena perpaduan unsur. Apa aja yang terbentuk dari perpaduan unsur? Dunia kita terbentuk dari perpaduan unsur. Waktu juga Bante. Waktu itu juga perpaduan unsur, dari waktu kekal. detik-detik. Iya, dari Terus detik ke detik terus berubah. Jadi misalnya hari, adanya satu hari ya ada 24 jam. Adanya 1 jam ya adanya 60 menit. Adanya 60 menit ya karena adanya detik. Seperti itu. Nah, Ibu saudara sekalian, kita akan membicarakan sesuatu yang sekarang ini bermanfaat saja pada kehidupan kita untuk menyikapi perubahan itu. Yeah. Jadi kalau kita harus melihat bahwa perpaduan unsur ini akan mengalami perubahan. Kalau terjadi dengan itu supaya kita tidak menderita. Kalau tadi saya contohkan itu adalah dunia, itu juga karena perpaduan unsur dan itu pasti akan berubah. Kemudian lebih kecil lagi mungkin negara. Negara yang disebut negara itu sendiri juga perpaduan. Beberapa unsur. Iya. Kemudian juga komponen. Kemudian mungkin juga rumah juga rumah tempat tinggal kita ini juga perpaduan. Kemudian kalau kita berbicara lebih mendetail ke dalam diri sendiri, tubuh jasmani kita itu juga perpaduan. Nah, perpaduan apa aja di situ? Mau diakui tidak diakui, semua terbentuk karena perpaduan. Yang pertama, unsur tanah, unsur padat, ya, unsur padat. Kemudian yang kedua adalah unsur cair, unsur air. Yang ketiga adalah unsur udara. Yang keempat adalah unsur panas. Ada 4 unsur ini. Dunia kita terbentuk juga karena 4 unsur ini. Ada matahari, ada udara, ada air, lautan, ada samudra, ada bumi. 4 unsur. Nah, kalau dunia kita ini tidak ada salah satu unsurnya, apakah bisa hidup? Tidak akan bisa hidup. Akan mengalami kehancuran di sana. Sama juga terjadinya dengan tubuh jasmani kita. Tubuh jasmani kita terbentuk dari 4 perpaduan unsur tadi. Begitu salah satu unsurnya ini tidak ada, apakah bisa hidup? Misalnya nafasnya tidak ada, bisakah hidup? Tidak bisa hidup. Pasti akan mengalami kiamat, mengalami kematian. Rumah kita juga demikian, perpaduan unsur juga. Nah, kalau kita terbentuk dari perpaduan unsur, maka kita akan mengalami proses menjadi semakin tua. Menjadi semakin tua. Dari waktu ke waktunya. Dulu kita pada waktu dilahirkan itu tidak langsung jeblok besar-besar begini, Bu Ani. Jadi dari mulai proses dari mulai pada waktu masih ada kandungan itu, dari mulai pertemuan apa namanya, sperma dan indung telur, sampai akhirnya ada kesadaran masuk, mereka terus tumbuh 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, sampai akhirnya 9 bulan lengkap sudah lahir kita 9 bulan itu. Begitu kita lahir, ini pertumbuhan akan terus terjadi. Mulai 1 hari usia kita di dunia setelah dilahirkan, sampai 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, akhirnya terus tumbuh, bergerak terus, berkembang terus, menjadi dari mulai orok masih merah, pegang pun harus hati-hati, sampai mulai mengeras, sampai mulai tumbuh rambut, tumbuh gigi, dan seterusnya. Ini tumbuh begitu, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi tua, dewasa, dan akhirnya menjadi tua, dan nanti berakhir dengan kematian. Ini proses perubahan. Orang bisa menerima perubahan ini tidak? Kalau tidak bisa, menderita dia. Mau tidak mau, Bante. Mau tidak mau, karena itu memang kenyataan hidup yang harus dihadapi. Jadi itu harus dihadapi, harus dimengerti, harus disadari, seperti itu. Kita semuanya ini yang dilahirkan itu karena perpaduan unsur itu tadi akan mengalami itu. Suka tidak suka kita akan mengalami kondisi itu. Seawet-awetnya tumbuhan, misalnya, sepanjang-panjang umurnya binatang kesayangan kita, misalnya, kelihatannya semuanya tetap akan terkena unsur bahwa kecil,
besar, dewasa, tua, dan mati. Semuanya akan terkena unsur seperti ini. Apakah itu binatang kesayangan kita, apakah itu binatang dari prasejarah purbakala dulu yang konon kita udah tahu sejarahnya, atau juga tumbuhan-tumbuhan di mana kita berada. Dan yang penting lagi, Anda sekalian dan saya juga. Ini yang penting lebih disadari. Karena banyak cara untuk menahan, Bante ya. Aduh, ojo tuwek deh. Aduh, caranya gimana supaya tidak mati. Kayaknya dari peradaban ke peradaban, konon dari zaman Fir'aun udah ada banyak cara-cara untuk menghujat kematian, menyetop jangan datangnya kematian supaya tetap abadi, supaya tetap hidup di dunia kekal sepanjang masa. Bahkan ada ramuan-ramuan berkhasiat yang konon dari negeri antah berantah, Bante. Tapi kenyataannya sampai hari ini resep itu belum sampai juga ke negeri kita ini. Yang sampai ini ke zaman kita belum pernah ketemu. Belum ada. Berarti itu hukum yang kasunyatan, Bante. Kasunyatan. Jadi ini kesunyataan yang memang harus kita mengerti, harus kita sadari bahwa memang kita itu akan mengalami proses seperti itu. Memang banyak orang yang takut menghadapi usia tua, begitu ya. Jadi dengan berbagai macam cara diupayakan supaya terhindar dari ketuaan. Tapi juga seperti apapun usahanya tidak bisa untuk menghindari itu, tetap akan mengalami kondisi ketuaan. Itu anicca, perubahan, dan itu terjadi kepada siapapun. Orangnya itu baik atau tidak baik, dia akan tetap berubah. Bukan hanya fisiknya saja yang akan berubah. Yang harus ada perubahan juga adalah kondisi batinnya. Seperti itu. Baik, keluarga Dhamma TV, kelihatannya Bante tadi menyinggung sedikit bahwa orang akan bisa menjadi tua. Bukan hanya wajahnya yang bisa berkeriput, tapi yang penting ada kualitas batin yang harus berubah. Jangan kemana-mana, kita akan mengupas kualitas batin. Terima kasih masih bersama Manage Your Mind. Tilakana tema kita kali ini. Tadi Bante mengatakan ya, ketika kita menjadi kecil, kemudian menjadi anak-anak, menjadi dewasa, menjadi orang besar, dan akhirnya menjadi tua. Nah, kita sampai pada kata-kata menjadi tua, yang mana nanti tubuh ini menjadi renta, menjadi tidak kuat lagi, menjadi banyak keriput, menjadi banyak sekali hal-hal yang tidak bisa aktivitas ketika muda dilakukannya. Tetapi begitu banyak, Bante, begitu banyak ramu-ramuan untuk menahan ketuaan ini, begitu banyaknya hal yang bersifat fisik untuk menahan supaya tidak menjadi tua. Bahkan Bathara Yamodipati, dewa pencabut nyawa itu, kalau bisa jangan datang deh, kita masih mau happy-happy di dunia ini. Jadi ada permohonan, bahkan mungkin ritual-ritual supaya Bathara Yamodipati itu gak cepat datang mengambil nyawa kita. Sementara batin kita biarkan kemana-mana, bahkan ada istilahnya wis tuwek kok pedakilan, lebih jadi tua malah tidak lebih sadar. Banyak sekali hal-hal sebagai orang tua malah dia melakukan hal-hal yang masih anak-anak atau remaja-remaja. Jadi istilahnya ABG tua gitu, ada lagunya itu ABG tua. Yang itu bagaimana, Bante? Ya, jadi kehidupan yang kita jalani ini memang harus terus selaras sesuai dengan kondisi perjalanan waktu. Memang kita menjadi tua jasmani kita, tapi harus disertai dengan kemampuan spiritual untuk mengimbangi, untuk kita bisa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Jadi semakin tua, semakin bijaksana, semakin banyak kebaikan telah dapat dilakukan, sehingga benar-benar jadi tua yang benar-benar sepuh, yang ampuh begitu. Jadi kalau bukan tua-tua semberabas kakian ampas, bukan itu, Bante ya. Jadi artinya menjadi seperti buah kelapa, semakin tua lebih banyak santannya lagi. Iya, bagaimana itu, mencapai kualitas batin yang seperti santan yang tua kelapa, Bante. Jadi itu tadi kalau saya katakan kondisi perubahan jasmani ini memang kenyataan hidup yang akan terjadi
tidak bisa dipungkiri akan mengalami kondisi itu. Tapi batin kita ini yang sekarang menjadi penentunya. Bagaimana menentukan kualitas hidup kita sehingga pada saat kita menjadi semakin tua semakin banyak manfaat yang diberikan. Kan kalau tadi Ibu mengatakan semakin tua menjadi jadi malah tidak karu-karuan. Nah ini sekarang kita balik, gimana supaya semakin tua ini benar-benar memberikan sari-sari yang luar biasa bermanfaatnya. Kalau bisa diistilahkan seperti halnya barang-barang langka, barang-barang kuno. Dicari-cari, kenapa? Karena di sana jarang, mahal harganya. Karena jarang itulah menjadi harganya mahal. Harus dirawat dengan baik-baik karena begitu cinta sayangnya kepada barang itu. Nah, itu tentu saja akan diperoleh apabila kita ini memiliki kondisi batin yang bagus. Jadi kalau kita misalnya bisa bukan hanya mencari kesenangan indriawi, bukan saja mencari kesenangan duniawi, bukan saja mau mengulik-ulik jasmaninya ini supaya tetap menarik, tetap tampan, menarik, cantik segala macam, tapi kita harus kondisikan dari batin kita. Bagaimana kita supaya memiliki pikiran, ucapan, perilaku yang baik, perilaku yang benar, yang benar-benar membuat orang itu terpukau karena perilaku kehidupan yang benar. Karisma seperti itu. Jadi kalau misalnya orang bisa menjalankan kehidupan yang benar begini, dia hidupnya tenang, tentrem, ayem pastinya pikirannya. Karena ayem, tentrem, tidak banyak keinginan, tidak banyak nafsu-nafsu untuk dipuaskan, semakin berkurang karena melihat usianya tadi, keinginannya, nafsunya semakin berkurang, semakin dia semeleh. Kemampuan untuk menginginkan segala sesuatu yang di dunia ini semakin berkurang begitu. Karena dia menyadari juga bahwa saya sudah semakin tua, saya harus meleh ini. Tidak harus terus dipanggul-panggul terus dengan alasan untuk anak saya, untuk cucu saya, untuk cicit saya, untuk sanggah saya dan lain sebagainya. Tidak. Perkataan saya akan penting, Bante. Bagaimana kalau saya tidak mengatakan ini minumku, ini bukuku, ini rumahku, ini anak cucuku. Bagaimana, Bante, tentang ku yang ada di sini? Jadi memang Ibu Hani ya. Jadi kalau kita menjalani hidup ini, karena mungkin yang dijalani kehidupan adalah kehidupan rumah tangga, ya kita mengharapkan, menginginkan kita memiliki sarana kebutuhan hidup kita tercukupi dengan baik, sehingga kita bisa memberikan kepada anak-anak, ini menjadi milikku, ini punyaku, ini cucuku, ini cicitku, ini untuk mereka warisan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya tidak sampai harus berpikir sejauh itu, Ibu Hani. Karena kita mengetahui bahwa itu semuanya bukan aku. Kita harus mengerti, menyadari bahwa hidup kita sendiri yang bertanggung jawab. Hidup mereka sendiri yang bertanggung jawab. Nah, kita sebagai orang tua memang bisa memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik selama mereka belum mampu mandiri, belum mampu bertanggung jawab dengan hidup mereka sendiri. Ada kalimat, Bante, itu ya, bahwa dunyo elok sirno. Nah, yang ini apa berkaitan dengan itu? Monggo penjelasannya, Bante. Dunyo elok sirno. Bahasa Indonesianya, Bu Hani, kira-kira kekayaan, terus apa lagi? Gampang sirna. Kekayaan gampang sirna. Jadi sesungguhnya ya, kalau bisa dikatakan kekayaan utama bagi kita ini adalah kekayaan punya kesehatan. Keuntungan yang terbesar kalau kita punya kesehatan. Jadi selama kita masih sehat, segar bugar, ya kita bisa beraktivitas, mencari sarana kebutuhan yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Tapi kalau misalnya kita sudah tidak segar bugar, kekayaan sebanyak apapun akan habis, sirno dalam waktu sesaat. Jadi kita harus bisa menjaga kondisi fisik kita supaya cepat tetap sehat. Tapi bisa tetap sehat, awet muda, itu karena kondisi pikirannya tadi yang tidak banyak keinginan. Kalau banyak mikir terus dipikir, ini kayak seperti halnya juga becak atau gerobak.
semakin ditambahi beban, beban. Lama-lama melenet Bu Hani, tidak bisa jalan. Begitu. Jadi jangan seperti itu maksudnya. Jadi ya dikasih beban tapi secukupnya lah. Secukupnya sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau bisa ini bebannya semakin dikurangi supaya lajunya cepat. Begitu. Maksudnya apa? Kalau pikiran kita dibebani terus-menerus, lama-lama ini terbebani, stres, atau bahkan sampai gila, sampai mengatakan kehidupan ini tidak ada bahagianya, lebih baik mati saja. Sampai berpikir untuk mengakhiri hidupnya, seperti itu. Karena apa? Karena tekanan-tekanan permasalahan terus-menerus tadi. Tapi kalau misalnya tidak ada masalah, dia hidupnya tenang-tentram ya, seger buger, ayem, tersenyum, awet muda, banyak rezekinya malahan seperti itu. Karena apa? Karena dia bisa melakukan yang terbaik dimulai dari pikirannya sendiri. Bisa memanage ini tadi bawaan gerobaknya tadi. Allah ini kok kabutan deleh lah. Iya gitu, betul sekali Bu Hani. Jadi kalau misalnya ada masalah, tidak disimpan Bu Hani. Kalau ada masalah disimpan, seberapa kuat kita menyimpan permasalahan itu, lama-lama jebrot Bu Hani ini. Ya, jadi kalau bisa ya ada masalah segera selesaikan. Selesaikan. Dan bahkan ada pepatah Cina itu yang mengatakan bahwa masalah hari ini selesaikan hari ini, tidak ada hari esok. Orangnya bisa happy. Kalau ada masalah hari ini, besok aja. Ternyata besok ada masalah lagi Bu Hani. Ada masalah lagi. Nah, lama-lama bisa stres, bisa gila kita Bu Hani. Di dalam agama Buddha, cara mengatasi hal seperti ini bagaimana Pak? Jadi itu perlu pengetahuan, perlu kebijaksanaan. Kalau kita tadi bisa mengatakan bahwa kitab suci Tripitaka itu sebagai pedoman hidup kita, itulah kita harus pegang hidup dharma kebenaran itu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai solusinya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan. Sesungguhnya solusi dari permasalahan kehidupan apapun yang kita hadapi itu diawali dari dirinya sendiri tadi. Sebenarnya kok kayak gampang ya Bante? Mengerti, memahami tentang kebenaran untuk dilakukan, untuk dipraktekkan, mempraktekkan ajaran-ajaran yang benar, upaya-upaya yang benar, praktek-praktek kehidupan yang luhur. Maka dengan cara seperti itulah permasalahan kita akan selesai tanpa akan menimbulkan permasalahan baru. Seperti itu. Sebenarnya gampang ya Sang Buddha itu. Ini teorinya gampang Bu Ani, tapi kalau kita menghadapi stres sendiri juga mungkin ya. Iya, karena ya tuh seperti keadaan beberapa teman-teman saya itu sampai-sampai kalau berdoa itu selalu berkata, Tuhan tolong dong ikut nyaurin hutang saya. Nah yang ini bagaimana Bante? Ini permasalahan umum, harus banyak target-target. Kok enak tenan kalau misalnya seperti itu, Tuhannya pengen cepet pensiun nih Bu Hani. Iya. Loh yang make kita suruh bantu nyaur begitu ya. Kita harus tanggung jawab dengan hidup kita sendiri. Kalau kita melakukan ya kita sendiri ya akan menerima akibat dari konsekuensi dari perbuatan yang kita ambil tadi, yang kita lakukan tadi. Tapi harus diketahui Bu Hani, tadi kan saya mengatakan bahwa semuanya ini akan berubah, semuanya ini akan berlalu. Kita mungkin ada saatnya tidak sehat, tapi tidak akan selamanya tidak sehat. Tidak selamanya juga akan sehat. Ada kalanya sakit, ada kalanya sehat. Ada kalanya kita punya bokek, ada kalanya tidak punya apa-apa, atau bahkan kita punya segalanya. Seperti itu. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Seperti itu. Jadi hidup itu selalu berputar. Hidup itu selalu berproses. Kalau orang Jawa bilang cokro manggilingan, seperti cakra yang selalu bergiling ya, berputar begitu. Jadi kalau kita sadar kita ketika kena musibah Bante, apakah kita juga sebenarnya terkena apa yang disebut 3 hukum corak kehidupan? Jangan kemana-mana, kita kupas cokro manggilingan ini pada session berikut. Saya segera kembali. Terima kasih, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Sang Pertapa, yaitu Bante Teja Buno ya, dari Surabaya. Kita tadi berbicara tentang jentera kehidupan, roda kehidupan yang senantiasa berputar di atas dan di bawah. Apakah hukum-hukum cokro manggilingan atau hukum-hukum jentera kehidupan ini juga ada di dalam 3 hukum corak kasunyatan kehidupan dalam agama Buddha yang disebut Tilakkhana.
Bagaimana Bante yang ini? Jadi tadi sudah dikatakan memang kehidupan ini selalu berputar, kehidupan ini selalu berproses. Itulah yang namanya perubahan. Jadi hidup itu pasti akan selalu berubah. Yang harus kita rubah ini, kalau jasmani kita ini kan tidak bisa dirubah Bu Ani. Akan terus berproses, tua, sakit, mengalami kematian, itu akhir-akhirnya sampai ke sana. Tapi yang harus kita rubah itu adalah perilaku-perilaku kehidupan, pemikiran yang salah dalam diri kita. Kita punya pengertian, punya pandangan hidup, kita punya keyakinan, kita diajari tentang kebijaksanaan. Nah, tentu ajaran-ajaran itu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga batinnya ini akan terus berubah. Kalau dulunya tidak tahu menjadi tahu, kalau dulunya tidak baik sekarang menjadi lebih baik. Kalau dulunya tidak bijaksana sekarang menjadi orang yang bijaksana. Kalau dulunya menjadi orang yang tidak bermanfaat setelah mengerti ajaran-ajaran benar tadi bermanfaat. Itu kan namanya perubahan. Makanya Buddha pun juga mengatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak bisa berubah. Dia bisa berubah. Sejahat apapun dia, kalau memang dia menemukan ajaran kebenaran, dia akan bisa berubah. Tapi kalau memang dia jahat, kemudian tidak menemukan ajaran kebenaran, dia akan terus tersesat. Tersesat hidupnya. Hidupnya tidak baik, tidak bermanfaat, tidak kesasar seperti itu. Namanya orang kesasar kan gak keroso Bante. Nah, maunya ke Surabaya, maunya ke utara, tapi ke timur terus nggak keroso ya Bante. Bagaimana caranya mengasah batin supaya keroso, gampang keroso? Biasanya itu kroso-krosone itu kalau sudah mentok di jalan yang buntu Bu. Sudah kesasar nemen. Ya, begitu nemen Pak tok loh, kok sampai di sini kok nggak nyampe Surabaya, baru tanya orang. Nah, kalau belum sampai mentok biasanya nggak mau tanya. Biasanya orang begitu. Kalau dikasih tahu, oh jangan lewatin jalur ini, nanti akibatnya begini. Ojo lewat dalan iki, nanti dalan ini bisa menimbulkan penderitaan. Ora percaya Bu Ani. Tabrak terus begitu. Begitu des penderitaan, oh iya begitu. Oh iya, saya dulu pikirnya ndak begini. Begitu. Jadi kalau misalnya ditunjukkan oleh orang-orang yang tahu, orang-orang yang bijaksana yang mau menunjukkan jalan kebenaran kepada kita, ya tentu saja kita ngikutin aja kalau memang kita tidak benar. Kalau kembali, apakah bagi orang-orang yang sudah tua itu ada waktu buat kembali Bante? Ada Bu Ani. Boleh selalu kembali Bante? Ada waktu untuk mau kembali, ada waktu untuk bisa mengarahkan dirinya sendiri tadi dengan baik, meskipun sisa-sisa hidupnya tadi. Jadi biasanya begitu sudah jalan, mentok tersesat, oh begitu dia sadar, ini ternyata jalannya tidak benar. Akhirnya dia mau kembali, mengawali dari awal kan tidak mungkin. Dia harus dari sana itu berhenti, kebiasaan buruk itu dihentikan, dan dia mau mulai untuk melakukan yang baik-baik tadi, sesuai dengan pengertian yang dia miliki. Kalau tidak tahu, ya boleh tanya. Makanya kan datanglah, kunjungilah para pertapa. Dan buktikan. Kunjungilah para pertapa, bahaslah kebenaran di sana. Tanyakan, jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya saat di jalan nanti, kita tidak akan bisa mencapai tujuan kita, malah kita akan jatuh di alam-alam menderita kehidupan yang sengsara. Seperti itu. Jadi boleh bertanya Bante. Jadi andai kata dari agama lain mendatangi wihara, apakah para biarawannya menerima para agama lain Bante? Kami itu sebenarnya bisa diistilahkan orang yang mempelajari ajaran Buddha untuk dipraktekkan dalam hidup kami. Ya, jadi kalau mungkin di Indonesia memang kita harus pakai istilahnya agama, tapi sebenarnya kita itu mempelajari, meniru kehidupan Buddha. Meniru, mempelajari, mempraktekkan ajaran Buddha. Jadi ini ajaran orang yang sudah mencapai kesempurnaan itu. Jadi kita mempelajari cara hidup yang benar, yang baik, yang bermanfaat, yang bisa menimbulkan kebahagiaan bagi semua orang, semua makhluk. Kalau ada orang yang mau datang bertanya, mau belajar, silahkan, monggo mau. Karena ini ajaran ini sifatnya universal. Nanti dipaksa-paksa masuk Buddha Bante? Tidak Ibu, tidak ada pemaksaan di sini. Karena di sini kita memegang teguh tentang toleransi antar umat beragama. Dan kalau kita pergi ke tempat Sang Buddha pernah ada, di sana selalu berdiri Tugu Asoka. Di sana Tugu Asoka itu bisa diistilahkan prasastinya
berbunyi tentang apa? Toleransi umat beragama. Kalau kita menghormati agama diri kita sendiri dengan cara merendahkan agama lain, sesungguhnya kita akan merusak agama kita sendiri. Tapi dengan cara kita memuliakan agama orang lain, sesungguhnya memuliakan agama kita sendiri. Itu Maka ada Bu Hani, itu makanya kita pegang teguh sampai sekarang agama Buddha berkembang tanpa pemaksaan, tanpa kekerasan, tanpa pedang. Kenapa? Karena toleransi dijaga dengan sebaik-baiknya. Tugu Asoka ada di mana Bante kalau boleh tahu? Ya, kalau sekarang sih kita bisa kunjungi di tempat-tempat Buddha pernah ada di India sana. Tapi kalau sekarang sudah memang ada duplikatnya. Mungkin di Ngandat juga ada, mungkin juga di Jakarta juga ada sudah. Jadi banyak sekarang Tugu Asoka yang di ujungnya itu ada gambarnya singa. Dan di sana ada tulisannya. Kalau tidak salah di Bali, di Papuan juga ada. Itu Tugu Asoka itu ada prasastinya yang berbunyi seperti itu. Luar biasa keluarga Dhamma TV. Ternyata di dalam agama Buddha ada toleransi antar umat beragama yang mana itu sudah ada dalam bulir-bulir Pancasila kita. Toleransi umat beragama, dan sudah ada juga kalimat dalam prasastinya itu sudah tertulis begitu. Iya. Kita lebih menghormati agama Buddha ini. Kita lanjutkan Bante tentang anicca, dukkha dan anatta. Iya. Monggo, silakan. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah mengetahui bahwa jasmani kita berubah, batin kita berubah. Kalau dulunya pekat karena mengerti Dhamma, kita dapat kikis-kikis, akhirnya bisa menjadi lebih baik. Akhirnya kita bisa sampai sembuh. Untuk dari penyakit batin kita, sehingga hidupnya pasti akan berbahagia karena kondisi terkikisnya kotoran-kotoran batin kita tadi. Perasaan kita berubah, ingatan kita berubah, bentuk-bentuk pikiran kita berubah, kesadaran kita berubah. Semuanya ini berubah Bu Ani, tidak ada yang tidak berubah. Maka dari itu ya, kalau kita melihat jasmani kita berubah semakin tua, tidak bisa dihindari. Yang harus kita rubah adalah kondisi batin kita. Bagaimana supaya batin kita bisa mengimbangi proses ketuaan jasmani, juga menjadi proses semakin tuanya dari batin kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktunya. Itu yang namanya anicca. Semua kondisi yang terbentuk dari perpaduan adalah tidak kekal, adanya berubah. Dan barang siapapun yang melihatnya ini dengan bijaksana, dengan kesadaran, maka duka tidak akan ada. Saya duka mengalami adalah penderitaan Bante. Ya, duka itu adalah penderitaan. Jadi kalau kita melihat itu dengan kebenaran, dengan kenyataan, maka duka atau penderitaan itu tidak akan ada. Jadi mengalami ketuaan, kesakitan ya wajar loh. Ya wis lah, wancene loro gitu. Ya, seperti itu. Jadi sekarang mengalami penderitaan, batinnya mengalami penderitaan. Ini kan juga berubah. Pasti akan berubah. Tidak akan selamanya itu penderitaan batin itu akan ada, itu tidak. Kadang-kadang bahagia, kadang-kadang menderita, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang menderita. Sekarang saya tanya ini Bante, ini bicara penderitaan ya. Iya, ini itu. Sekarang kebahagiaan Bante, kan termasuk anicca juga ya. Iya. Tentang cinta sejati Bante. Dua pasang kekasih saling bercinta-cintaan, sehidup semati, berjanji pokoknya tidak akan hidup tanpa dia. Mereka berjanji sehidup semati. Kalau lu mati, gue juga mati, kayak gitu ya Bante. Nah, kemudian mereka hiduplah bersama-sama setahun, 2 tahun, 3 tahun, hiduplah kebahagiaan itu. Kemudian tahun ketiga mereka berantem. Ayo, mati gue apa mati lu? Yang ini bagaimana Bante, kok bisa begini? Mana cinta sejati Bante? Ya, dikatakan bahwa sesungguhnya itu tidak ada yang cinta seperti itu. Tidak ada Ibu Ani. Itu hanya pernyataan untuk meyakinkan supaya orang yang kita harap membahagiakan dan membahagiakan kita tadi mau jadi pasangan kita, sehingga bisa diistilahkan kamu adalah Arjuna hidup ya, Arjunaku, pokoknya dunia akhirat paling cantik, paling tampan segala macam. Ya, karena pada saat itu kita menginginkan dia. Tapi begitu keinginan kita atau harapan-harapan kita tidak tercapai, ada kekecewaan. Ya, keinginan-keinginan kita ini mulai terganggu, ya hidup kita mulai terganggu, kita menjadi tidak nyaman, tidak puas. Ini baru kita
boleh bertahan dulu, disabar, sabar. Tapi lama-lama meledos juga Bu Ani. Jadi harus ada keterbukaan, harus ada komunikasi. Jadi kalau cinta seperti itu sebenarnya cinta yang tidak bahagia. Ini jadi, termasuk yang mana dalam 3 hal tadi, Bante? Ya cinta ini tidak kekal. Anicca juga, berubah juga kan? Iya, menimbulkan duka. Makanya Sang juga Buddha. Ada anatta, Bante. Iya, nanti Sang Buddha mengatakan begini Bu Ani. Piyato jayati suku piyato jayati bayang, piyato wipamuta saat di suku kuto bayang. Dari cinta timbul ratapan, dari cinta timbul tangisan, dari cinta timbul kesedihan. Barang siapapun yang memiliki cinta, dia akan meratap, bersedih dan menangis. Aduh, kalau gitu siapa dah ini yang mau bercinta itu kan lagi? Cinta-cintaan yang maksudnya itu kan muda-mudi tadi. Tapi kayak kenyataannya gitu loh Bante, itu betul semua loh itu. Ya, tapi kalau kita memiliki cinta yang sifatnya universal, tidak begitu Bu Ani. Jadi seperti hanya kami para Bante ini menerapkan cinta yang sifatnya universal. Cinta yang universal Bante. Iya. Baik keluarga Dhamma TV, ternyata di balik cinta yang penuh sensasi tadi ada cinta yang universal. Kita bahas setelah yang satu ini. Tetap stay tune Dhamma TV. Terima kasih bincang-bincang kita dengan Bante Tejapunut tentang cinta yang universal. Tadi kita sudah bicara tentang cinta yang penuh sensasi, cinta sejati, sepasang kekasih yang berjanji sehidup semati. Nah sekarang tentang cinta yang universal. Bagaimana cinta kok universal? Cinta pada sembarang orang, pada sembarang makhluk. Apa bisa ya? Kita tanya ahlinya ini. Ini ahli bercinta beliau ini. Bagaimana Bante? Cinta yang ini Bante, monggo. Ya terima kasih. Jadi sebenarnya kayak yang Ibu Ani tadi katakan bahwa katanya cinta sejati. Itu sebenarnya cinta yang tidak sejati Bu Ani. Justru tidak sejati. Yang sejati itu yang tidak sejati. Ya jadi yang cinta yang sejati itu malah tidak sejati, tapi yang tidak sejati itu malah yang sejati. Jadi yang maksudnya apa? Jadi cinta yang harus terapkan, yang harus kita terapkan supaya kita cintanya itu bukan untuk satu orang, tapi untuk semua orang, semua makhluk, dengan tujuan untuk membahagiakan mereka. Membahagiakan semua orang, semua makhluk. Ya setidaknya diawali dari diri kita sendiri, bagaimana pikiran kita penuh dengan cinta kasih, tutur kata kita penuh dengan cinta kasih, perilaku kita penuh dengan cinta kasih, sampai akhirnya tidak menyakiti, tidak melukai, tidak membuat orang lain, makhluk lain menderita karena apa yang kita lakukan. Seperti itu. Itulah yang cinta yang sifatnya universal. Yang cinta kasih tujuannya untuk membebaskan semua orang, semua makhluk supaya bahagia. Tidak harus dia menjadi milikku, tidak harus dia menjadi pendampingku, tidak. Tapi kalau dia bahagia, kalau semua orang bahagia, kalau semua makhluk berbahagia, itulah tujuan kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Apa bisa begitu ya? Kalau saja orang yang dicintai ini diambil oleh orang lain, biarlah pasanganku bahagia dengan orang lain. Bisakah Anda berkata begitu? Itu rasanya sulit Bante. Kalau yang tadi cinta yang nafsu tadi, yang akan menimbulkan ratapan tangisan tadi, tidak bisa Bu Ani. Tidak bisa. Dia harus menjadi milikku. Jadi tujuan cintanya tadi adalah untukku, untuk mengikat dia, untuk menjadi hanya milik kita, tidak untuk siapapun. Jadi kalau cinta yang seperti ini yang akan menimbulkan ratapan, timbulkan tangisan, timbulkan kesedihan. Kalau diambil orang lain, dihianati atau apa, kita sudah sedih, sudah nangis, tidak bisa makan, tidak bisa tidur, dunia rasanya kiamat, sudah begitu. Seperti itu karena cintanya tadi diambil orang atau menjadi milik orang atau selingkuh, seperti itu. Jadi membuat dia menderita. Karena tujuannya kan dia itu milikku, dia itu harus menjadi pendampingku. Ya semua kan dunia ini kan egosentris, semuanya kan all about me, Bante. Makanya dari itu kita mengajarkan bagaimana supaya kita itu tidak tujuannya untuk dia menjadi milikku. Kita tidak pernah mengatakan ini milikku, ini keluargaku, ini saudaraku, ini aku, semuanya tidak ada begitu. Yang kita anggap adalah semua orang, semua makhluk itu sama seperti saya. Mereka pengen bahagia, saya pun juga pengen bahagia. Kalau mereka semuanya pengen bahagia, saya ingin bahagia, saya tidak sepatutnya mencari
kebahagiaan di atas penderitaan-penderitaan mereka. Saya pengen bahagia, yang penting bahagia. Masalah kamu menderita, makhluk lain menderita, itu terserah mereka, tidak bisa. Itu urusan dia. Itu tidak bisa. Kita harus benar-benar bagaimana perilaku, ucapan, kehidupan kita ini bisa membawa kebahagiaan bagi mereka semua. Setidaknya tidak menyiksa, tidak membunuh, itu saja sudah bagus. Karena sila yang pertama dalam ajaran Buddha pun juga menekankan itu, tidak membunuh makhluk hidup, apapun itu. Kalau tidak membunuh makhluk hidup itu minimal ya Bante ya, kan menjaga ekosistem Bante. Padahal ekosistem kita ini sudah rusak saat ini ya, sehingga tikus pun kurang makan, sehingga tikus menyerang padi di sawah. Kemudian juga banyaknya tomcat. Nah karena tomcat nggak ada lagi tempatnya, dulu dia tomcat kan menyerang hama-hama itu, nanti dia jadi makanan burung ya. Sekarang burungnya nggak ada, burung semua di dalam sangkar Bante. Tentang ekosistem di dalam membunuh bagaimana Bante? Iya, jadi memang kita tidak melakukan pembunuhan bagi mereka, tapi mereka secara hukum alamnya sendiri akan makan memakan. Hukum dari hukum rimba yang terjadi di ekosistem itu seperti itu. Jadi kalau salah satu ekosistemnya itu terganggu, dia akan merusak, merajalela yang lainnya. Karena rantainya ada yang putus. Iya, betul sekali Bu Ani. Jadi makanya kita harus mengetahui bahwa kehidupan yang kita jalani ini bagaimana caranya supaya batin kita bisa menjadi lebih baik. Bukan untuk menyiksa, untuk membunuh makhluk hidup yang sama-sama menginginkan kebahagiaan, tetapi bagaimana kita bisa memberikan, melakukan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan, untuk manfaat kehidupan, untuk manfaat bagi semua makhluk. Nah itu semuanya tergantung dari kondisi kita mampu atau tidaknya mengikis semua kotoran bagi batin kita. Kalau kita bisa mengikis sebab-sebab penderitaan dalam batin kita, penderitaan akan berakhir, maka duka tadi akan tidak ada Bu Ani. Anicca, duka karena batin, duka karena jasmani tidak akan ada. Memang boleh jasmani kita akan sakit, akan tua, tapi karena di sini sudah mengerti, memahami tentang kebenaran itu, kita tidak tersiksa menderita karena jasmani itu. Jadi biarpun badan ini sakit, yang sakit kan kakiku, yang sakit kan ini tanganku, tapi batinku tidak. Harus akhirnya toh bisa memisahkan Bante. Ya. Cara memisahkan perasaan sakit ini ada gak caranya Bante? Ya itu tadi, kita mengerti, memahami bahwa itu adalah kondisi yang memang terjadi dalam jasmani kita. Wajar kalau kita punya sakit kaki. Makanya kadang-kadang ada yang bertanya, dan saya jawabannya juga agak sedikit guyoni begitu. Waduh Bante, saya sakit kepala. Ya emangnya kenapa? Ya gimana Bante ini sakit kepala? Kalau kamu sakit kepala karena kamu punya kepala. Kalau ndak mau sakit kepala taruh saja. Gitu. Tapi kan ini nggak benar ya. Yeah. Itu resiko kita punya jasmani, kita akan sakit karena jasmani kita. Tapi kita harus batinnya ini yang harus dibersihkan. Karena kalau kita batinnya ini tetap sakit, menderita, ini akan menimbulkan penderitaan kehidupan yang berkelanjutan. Kita akan mengalami kelahiran lagi karena batinnya kita masih kotor. Butek, masih butek, meletek begitu. Jadi kalau misalnya batinnya butek, meletek, banyak kotoran batinnya, begitu meninggal dunia juga akan lahir lagi. Lahir di alam-alam sesuai dengan kondisi batinnya tadi. Jadi belum tentu jadi manusia lagi, belum tentu Bante ya. Sulit Bu Ani sebenarnya sih untuk kelahiran jadi manusia itu. Jadi makanya sungguh berbahagia kita bisa terlahir di kehidupan kita sebagai manusia ini. Maka tunjukkan bahwa kita memiliki pikiran, budi pekerti yang luhur sebagai manusia itu. Pompong jadi manusia. Kalau jadi binatang, kalau jadi alam peta, alam menderita, neraka, mana bisa kita bisa mendengarkan ajaran kebenaran, mempraktekkan ajaran kebenaran? Tidak bisa. Kita hanya di alam manusia inilah yang punya kesempatan untuk kita bisa mempelajari, memiliki budi pekerti yang luhur, kehidupan yang luhur, praktek-praktek ajaran yang benar, sehingga kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Setidaknya ya kalaupun misalnya terlahir di alam bahagia, di alam surga, itulah yang kebanyakan orang inginkan. Jangan sampai nanti begitu meninggal dunia neraka. Jangan sampai nanti meninggal dunia alam peta, alam asura, seperti itu. Luar biasa. Jadi sekarang tentang
3 corak hukum tadi, satu adalah anatta, jadi anicca itu yang tadi sudah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah dukkha. Dukkha adalah dukkha karena nistapa, ya, dukkha karena jasmani dan juga dukkha karena batin. rohani. Ketiga adalah, kemudian yang ketiga adalah anatta, tanpa aku, tanpa milikku. Kalau all about me tidak boleh, Bante ya? Ya, itu kan yang tidak kekal dinyatakan sebagai kekal, padahal tidak kekal. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Yang kekal itu apa? Tidak ada yang tidak berubah, semuanya berubah. Tapi ada yang tidak berubah, Bu Ani. Yaitu hukum perubahan itu sendiri. Tidak akan berubah. Yang mutlak, kuat, eksis, jujur, loyal, setia, pasti semua orang kena. Ini hukum ini sudah tercipta sejak dunia ini tercipta. Begitu dunia ini melalui satu proses dari komponen-komponen debu-debu kosmis berputar-putar menjadi satu dunia yang memampat, mendingin, dan terciptalah wahana Andromeda, wahana Bima Sakti. Maka langsung di situ juga ada hukum tata jagat raya yang disebut tadi adalah hukum 3 corak kehidupan atau tilakana. Hati-hati, semua orang, siapapun Anda, bisa terkena apa yang disebut tilakana, 3 hukum corak kehidupan. Pasti itu, Bante ya? Ya, demikian adanya Ibu Ani. Jadi kalau kita melihat, kadang-kadang kan kita mengatakan bahwa ini rumahku, timbul keakuan, ini mobilku, ini istriku, ini anakku, ini adalah aku. Kalau tidak ada aku, ini tidak akan begitu. Ini karena aku, karena kita tonjolkan keakuan. Nah, kalau kita berpisah dengan yang kita anggap milikku tadi, dikatakan Wani, berpisah dengan yang dicintai dan disayangi adalah penderitaan. Menderita lagi Wani. Pengennya bahagia karena timbul keakuan jadi penderitaan gitu. Sedikit Bante, monggo untuk pesan terakhir bagi tentang 3 corak kehidupan ini. Ya, baik. Jadi apa yang kami sampaikan ini sebenarnya hanya sebatas teori saja, tapi harus diarahkan ke dalam batin. Kalau memang itu benar, akuilah sebagai kebenaran. Jadi jangan sampai nanti yang benar dianggap yang salah, tapi yang salah malah dianggap benar. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita melihat dengan kebenaran, hidup adalah perubahan, dan perubahan yang lebih baik harus kita wujudkan dari dalam diri kita sendiri, dari batin kita sendiri, supaya kita bisa mengatasi penderitaan hidup kita dengan cara kita mengerti, memahami hidup penderitaan. Ada sebabnya kenapa kita menderita, dan sebabnya inilah yang harus kita kikis, yang harus kita bersihkan supaya kita tidak mengalami penderitaan. Semoga hukum anicca, dukkha, anatta yang hari ini kita bahas ini bisa dimengerti, bisa dipahami, sehingga kita bisa terus memahami, mengerti, tidak menderita karena kejadian yang terjadi karena 3 hukum alam yang terjadi atau menimpa kita. Semoga selalu berbahagia. Terima kasih Bante Tejapuno yang telah bersama-sama kita dalam Tilakana. Baik keluarga Dhamma TV, manage your mind sudah terpojok di sudut waktu. Saatnya kita berpisah. Mind is not everything, but everything come from your mind. So please manage your mind. Oke, sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu.